Kalau menurut saya gitu sih Mbak. Oke, baik. Soalnya tentang masalah Bayan ini, ada sedikit penasaran ya, karena salah satu sektor batu bara dengan harga yang sangat tertinggi. Jadi ketika kita mau beli Iya, dengan harga kemarin betul. itu, aduh mahal banget. Nah ini untuk turun kira-kira bisa nggak ya Iya, untuk iya. kita beli gitu. Nah, Mas Hendriko, bagaimana nih dengan potensi saham sektor energi? Sebenarnya tadi udah kita bahas, tapi hingga FMCG itu misalnya untuk keseharian ya Consumer. dari sektor eh, seperti saham-saham Mayora dan lainnya. Itu Ya, bagaimana Mas potensinya? kalau energi dulu kali ya Mbak ya. Kalau energi, saya rasa ceritanya Baik. masih panjang gitu. Kalau kita ngelihat energi itu kan dibagi jadi tiga ya. Ada gas, natural gas, ada batu bara, coal, atau oil, dan juga oil gitu. Ada tiga. Nah, untuk energi itu sebenarnya kan ceritanya saling berkaitan gitu ya. Orang bisa switch nih dari tadinya pakai minyak jadi batu bara, tadinya pakai gas jadi batu bara, atau dari tadinya batu bara jadi gas dan sebalik-baliknya lah gitu ya. Nah, kalau kita ngeliat sebenarnya menarik. Kenapa? Karena salah satunya itu oil gitu ya. Itu lagi diributin nih sama Rusia dan juga NATO gitu ya, sama negara barat gitu. Jadinya kalau kita telisik lebih dalam gitu ya, wah ini sebenarnya bukan masalah yang ringan. Karena ini udah bukan menyangkut supply demand aja, tapi geopolitik juga gitu. Ya jadinya ujungnya ke supply demand lah gitu, tapi bukan supply demand yang biasa gitu. Ini geopolitik juga ada. Dan kalau kita lihat belum semua loh, belum seluruh dunia ini mengalami perbaikan dari COVID-19. Salah satu negara besar yang belum pulih total gitu ya, itu adalah China. Dan kita tahu China itu negara yang cukup besar gitu kan ya. Bahkan boleh dibilang negara kedua terbesar setelah Amerika. Dan konsumsi energinya itu paling banyak dari China. Gitu. China dan India. Batu bara, minyak itu dua itu. China, India, Amerika itu pengguna besar. Kemudian gas alam ada juga dari Eropa. Nah, dengan pulihnya China lah ya kita ngomongnya, demand akan energi itu bakalan tinggi lagi, kembali naik gitu. Sedangkan supply-nya lagi berantakan nih gara-gara geopolitik Rusia dan juga NATO gitu. Jadi saya rasa ceritanya belum selesai sampai di sini gitu. Cuman tinggal balik lagi, dipilih lagi nih apa emitennya gitu. Karena ya kalau dibilang energinya masih bisa naik, misalnya kita ngomong harga batu bara masih bisa naik atau harga minyak masih bisa naik. Tapi kalau yang dipilih emiten yang tidak efisien atau kurang kinerjanya kurang bagus gitu ya, saya rasa kesempatan itu bisa terlewatkan. Tapi kalau memang yang dipilih emiten dengan kinerja bagus, saya rasa masih ada potensi untuk naik lagi. Kalau untuk energi ya di tahun hingga tahun depan juga. Gitu sih Mbak. Kalau untuk satu lagi, Oke, baik. Sebentar Mas, satu lagi tadi hingga FMCG. Jadi seperti sektor-sektor untuk oke, kebutuhan-kebutuhan. kalau untuk FMCG atau consumer, saya rasa ini juga cukup diuntungkan gitu ya, karena ekonomi pulih gitu ya. Kemarin udah sempat emiten-emiten consumer udah cukup naikin harga gitu ya, waktu komoditas tinggi-tingginya. Sekarang komoditas kayak CPO, terus udah gitu juga, ya minyak udah nggak setinggi kemarin gitu ya. Seharusnya cost mereka bisa turun nih. Tapi harga jual mereka kita jarang ngelihat ya, kalau kayak Indomie misalnya turun harga gitu atau membesar kan jarang ya, atau kayak Beng Beng dia turun harganya kan jarang ya. Artinya kan di situ akan ada perbaikan dari sisi margin, dan kalau ada perbaikan dari sisi margin, saya rasa itu jadi keuntungan buat mereka. Dari labanya itu bisa tumbuh selain dari penjualannya, tapi cost-nya juga turun gitu kan. Penjualan potensi naik karena pemulihan ekonomi, cost-nya udah mulai turun dan marginnya bisa naik. Dan ini bisa jadi apa namanya, peluang juga sih ya buat kita kalau investor jangka menengah ataupun panjang situ gitu Mbak. Oke, baik. Jadi sebenarnya dari sektor energi maupun sampai dengan consumer tadi nih memiliki peluang yang sangat baik ke depannya ya Mas Hendriko ya, karena pasca pemulihan dari COVID-19 Iya, saya kemarin rasa ya Mas seperti itu sih Hendriko. Mbak. Iya benar. Nah, jadi kalau misalnya mau koleksi-koleksi saham untuk jangka menengah dan panjang, boleh dimulai dari sekarang ya Mas Hendriko ya, sebelum nanti Iya, makin naik saya rasa ini harga-harga jadi kesempatan ya sahamnya. Mbak ya, waktu Nah, IHSG-nya lagi melemah gini untuk koleksi. iya benar.
Nah, Mas, sebenarnya kalau kita melihat fenomena Windrest ataupun Santa Claus Rally ini kan saham sedang naik setinggi-tingginya ya. Apakah ini saat yang tepat membeli saham untuk jangka panjang? Karena kan setelah ini akan ada koreksi nih setelah window dressing, atau nggak nunggu nanti aja? Kalau Menurut untuk Mas tahun Hendriko ini saya bagaimana? rasa beda case, Mbak. Apalagi kalau untuk sekarang gitu ya maksud saya ya. Kalau sekarang kan IHSG-nya lagi Oke. koreksi dan tadi kita sempat mention kalau koreksinya cukup dalam, sekitar 5%-an gitu ya. Saya rasa ini jadi kesempatan sih ya kalau untuk jangka menengah maupun jangka panjang ini jadi kesempatan beli. Di tengah kinerja emiten yang mulai pulih, tapi harga sahamnya malah terdiskon. Artinya kan ada gap di situ ya, yang nggak balance gitu. Karena kan biasanya kalau kinerja naik, harga saham naik. Ini kinerjanya naik, harga sahamnya jatuh. Saya rasa ini malah jadi peluang sih buat koleksi sekarang ini. Seperti itu. Oke, baik. Bukannya saat ini marah harga sahamnya mahal ya, Mas ya, di Windrest ini? Apa nggak nunggu nanti aja Januari Saya setelah rasa enggak sih Windrest Mbak. seperti Kalau itu? sekarang enggak mahal karena ya itu tadi ya, kinerja masih ada potensi bagus ke depannya, sedangkan harga sahamnya terkoreksi. Ya kembali lagi tinggal ngelihat saham yang mana nih gitu. Karena kan Oke. ada aja memang yang masih mahal gitu. Kalau yang masih mahal ya jangan dibeli dulu. Tapi udah banyak yang sudah mulai murah gitu Mbak. Dan itu bisa jadi pilihan buat para investor gitu. Oke, baik. Jadi sobat investor kalau mau menambah koleksi portofolionya boleh mulai dari sekarang dilihat-lihat analisa fundamental dan teknikalnya ya. Nah, Mas Hendriko, kita mau membahas sedikit tentang saham sektor teknologi yang lagi booming dan marak-maraknya nih, Mas. Nah, kalau menurut Mas Hendriko pandangannya bagaimana untuk Oke, saham kalau sektor untuk teknologi? saham sektor teknologi ini yang jadi masalah adalah yang pertama uang itu nggak lagi murah kayak mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu gitu ya, ketika suku bunga itu masih sangat rendah. Artinya sekarang kalau kita pinjam uang ke bank, bunganya tuh udah mulai naik. Kalau kemarin bunganya masih rendah gitu. Orang bisa bilang ya daripada nabung mending coba-coba aja bikin suatu bisnis baru gitu kan. Tapi yang jadi masalah terutama di Indonesia juga gitu ya, teknologi ini adalah sektor yang baru adaptasi di Indonesia gitu ya. Sebelumnya kita nggak terlalu banyak emiten-emiten yang bergerak di bidang teknologi. Kemudian jadi booming karena COVID. Nah, pertanyaannya sekarang adalah seberapa yakin investor itu terhadap apa namanya perkembangan teknologi di Indonesia secara industri, gitu kan? Kalau seandainya, positif, saya juga cukup positif dengan industrinya. Saya yakin makin ke sana kita akan menuju teknologi kayak Amerika lah kita contoh. Dan yang kedua, emiten mana kira-kira yang bisa bertahan? Karena mayoritas emiten itu belum berhasil mencatatkan laba gitu ya untuk teknologi. Artinya kalau rugi, tinggal pertanyaannya investornya yakin nggak kalau ini masih bisa survive dan juga kalau bisa survive bisa ngasilin untung nggak gitu kan? Jangan sampai bangkrut duluan. Nah itu tinggal dipilih tuh Mbak, emiten mana nih yang kira-kira bisa survive, bisa ngasilin untung ke depannya. Kalau udah ada satu inceran yang yakin banget nih, kayaknya ini pasti sih, pasti untung, nggak mungkin bangkrut gitu ya. Itu sebenarnya ya oke-oke aja, sah-sah aja sih untuk investasi. Cuman kalau sekarang posisinya, ya karena ketidakpastiannya tinggi, orang-orang jadi berpikir, kok di emiten sana, di sektor sana maksudnya, udah ada yang menghasilkan laba, kok kita invest di sini? Karena kan uang nggak lagi murah gitu. Makanya harga saham tech ini cenderung terkoreksi gitu Mbak kalau untuk saat ini. Itu sih. Oke, baik. Nah, kita akan membahas sedikit spesifikasi dari saham teknologi ini, Mas Hendriko, yaitu Goto. Sudah beberapa hari mengalami ARB, bahkan sampai tadi closing di sesi 1 ARB juga. Nah, jadi yang mau kita bahas di sini kan itu banyak sekali gap down ya, Mas ya. Nah, apakah gap down ini akan tertutupi? Karena kan saya tahu kita nih sepanjang kita menganalisa saham ini, gap itu harus tertutupi ya, atau tidak? Itu ini bagaimana nih Kalau Mas tertutup, pandangannya? menurut saya suatu saat nanti akan tertutup. Cuman secara keilmuan pun, secara ilmu teknikal, nggak ada yang bilang kalau gap itu harus tertutup dalam jangka waktu singkat, panjang, atau menengah. Gitu kan. Saya rasa kalau tekanan jualnya sudah mulai berkurang, saya rasa iya, gap-gap tersebut ada potensi untuk tertutup. Cuman kan masalahnya kita nggak tahu nih tekanan jualnya sampai kapan. Karena kalau dilihat sampai sekarang tekanan jualnya masih cukup tinggi
gitu kan ya, dan yang minat beli juga belum banyak gitu. Nah, kita harus tunggu nih kira-kira di berapa sudah mulai kelihatan minat belinya ataupun tekanan jualnya udah berkurang. Kalau itu udah terjadi, saya rasa sih gap itu bisa ditutup, Mbak. Gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya secara apa ya, ilmu pengetahuan saham kali ya, pasar analisa saham sebenarnya gap itu tidak tahu ya kapan akan tertutup, tapi memang Yes. sudah seharusnya gap itu akan ditutup. Jadi ada kemungkinan gap-gap down yang Goto alami sekarang ini akan kembali mantul ya untuk menutup Ya, gap-gap ada tersebut potensi ya, Mas seperti itu, Hendriko betul. ya. Oke, baik. Nah, Mas ada beberapa pertanyaan ini dari sobat investor. Dari @50min. Kalau sektor properti atau konstruksi gimana Ya, akhir kalau tahun untuk ini? properti, saya rasa belum ya, Mbak ya. Belum ada tanda-tanda yang signifikan banget untuk apa namanya mengalami perbaikan lah secara kinerja gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat properti itu ada sektornya, Mbak. Ada residensial, ada apa namanya industrial dan juga ada komersial. Kalau komersial dan industrial mungkin bisa memperbaiki kinerjanya. Kalau kita ngelihat mall mulai rame, itu berarti udah mulai nih komersial udah mulai rame gitu. Kantor-kantor mulai full gitu, udah banyak yang WFH, itu udah mulai. Kemudian kalau kita ngelihat dari industrial, kemarin kita ngelihat foreign direct investment dan domestic direct investment kita juga udah cukup bagus gitu ya. Kalau dua itu ada potensi. Cuman kalau apa namanya yang residensial, saya rasa sih belum terlalu gitu. Kalau konstruksi, kalau kita ngelihat memang kan katalisnya IKN ya. Cuman kemarin juga IKN ini kan masih menjadi pertanyaan nih. Kalau kita ngelihat, saya waktu itu buka salah satu portal berita juga menginformasikan ada yang bilang kalau beberapa investor tuh masih ragu-ragu gitu nih. Ini mau komitmen atau enggak gitu. Mau komitmen ikut membangun IKN atau enggak. Kalau seandainya tertunda, ya mungkin belum saatnya gitu untuk IKN. Tapi kalau memang, oh iya oke deal, besok kerjain, nah itu beda cerita. Gitu. Tapi kan posisi sekarang masih entar sok tarsok nih, masih entar besok gitu. Saya rasa sih masih lebih aman untuk menunggu ya, gitu, menunggu sebentar lagi, gitu Mbak. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau untuk sektor properti ataupun konstruksi ini mungkin belum saatnya kali ya, Mas Hendriko ya. Jadi pasca pemulihan pandemi COVID-19 ini, orang masih mendahului dengan consumer mungkin untuk kebutuhan sehari-hari itu kan nggak bisa dihilangin. Nah, berbeda dengan properti Iya, ataupun konstruksi ya, Mas betul Mbak. Hendriko. Nah, Mas ada pertanyaan dari Leo Vando underscore. Izin mau nanya, Telkom bagus beli di harga berapa ya Mas? Karena Telkom lagi Oke, murah nih, mungkin kalau lagi Telkom diskon. kita ngelihat dari technical aja lah ya, gitu ya. Technically Telkom itu sekarang ya support terdekatnya ada di kisaran 3.500 lah. 3.500 sampai 3.600. Nah, itu mungkin bisa jadi pilihan tuh kalau memang mau beli. Tapi hati-hati karena ya balik lagi ya Telkom tadi lagi murah kan. Dan secara teknikal ini lagi downtrend gitu. Kalau beli sekarang dekat-dekat itu pun dan belum ada tanda-tanda reversal, bisa jadi itu nangkap pisau jatuh. Kalau mau lebih aman mungkin ditunggu dulu sampai ada menunjukkan pola-pola reversal gitu Mbak. Oke, baik. Jadi bisa wait and see dulu ya Mas Hendriko untuk TLKM saham itu. TLKM tadi.